manusia, sesungguhnya telah datang pelajaran untuk kita dari Sang Pengasih dan Sang Penyayang, sebagai terapi semua beban-beban di dada. Alam ini diciptakan penuh dengan fenomena. Lanjut. Isolatif atau selektif menghadapi duniawiah. Isolatif, selektif menghadapi Duniawiah. Ini hasil mobilitas akal. Jadi orang yang akalnya potensial itu dia isolatif, selektif menghadapi dunia. Menghadapi dunia itu pakai akal, jangan pakai nafsu, jangan pakai hawa. hawa. Surat Al-Qasas 60. Nah, ini menarik ayatnya. Wa ma utitum min syai'in, dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepadamu, pemata'ul hayati dunia, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi. Wa zinatuha, dan perhiasannya, wama indallah khairu wa abqa, sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Apalah takil, tidakkah kamu mempotensialisasikan akal? Sebegitu banyaknya kan ayat-ayat yang afalah takilun. Kenapa jangan naon Iya kan? gitu. Gitu kan. Tapi kenapa kita selalu nggak salah yang terima we, cek itu gitu. Cek itu kieu. Paksa untuk yakin. Ayat ini tidak menyarankan kita memilih, tapi Pikir. bukan katanya dunia apa yang diberikan kepadamu, apa katanya? Ngomong waktu itu Kesenangan hidup duniawi itu kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya, wazinatuha. sedangkan Apa, wama indallah, sedangkan apa yang di sisi Allah lebih baik. lebih khair. Jadi seakan-akan milih nih kan gitu kan, seakan-akan milih kan. Dunia mah sementara, akhirat selamanya, sok pilih mana kan, sok itu gitu. Dunia Bukan. hidup ini adalah pilihan. Bukan kata siapa. Bukan disuruh milih, disuruh mikir. Itu loh. Afalah tuh. Allah menceritakan tentang aksesoris yang telah diberikannya. Maksud ayat ini adalah agar kita mengingat kembali asal-usul kita sejak baru lahir. Berarti kalaupun kita punya harta dan segalanya, itu adalah eksistensial, material, duniawi. Apapun yang ada dan diakui oleh Allah, itulah yang khair, yang baik. Benar, wajar. Tidak usah pakai seleksi lagi gitu. Kalau yang dari Allah itu kan wajar kalau dia bakokan, ya kan? Tidak punah, diabadikan. Yang tidak logis jika manusia tidak logis terhadap zuyinanya Allah. Kalau begitu, mengapa manusia tidak memilih yang kedua? Khairu wa abqa. Ya kan? Yang akhirat itu lebih
abadi gitu. Kenapa milih? Jangan aja dulu, jangan terburu-buru. Kalau mau dapat yang khairu aboko itu juga nggak logis, bingung ya. Gak logis karena kita hidup di dunia sekarang. Kalau mau mendapatkan yang wa aboko, khairu wa aboko, maka yang logis lewat iman pada wa'adullah, janji Allah. Itu bukan hal yang logis. Karena janji Allah cerita iman, bukan cerita logika lagi. Enggak. Berarti yang harus diimani sehingga menjadi logis untuk mendapatkan apa yang ada pada Allah. Harus diimani sehingga menjadi logis untuk mendapatkan apa yang ada pada Allah. Itu nggak maksudnya? Kalau kita abang sebagai misalnya supplier buku, gitu kan? Ajis bisa dapat nggak buku dari abang? Bisa. Nggak bisa. Kalau Ajis nggak percaya, Percaya lah. gitu kan? Makanya si abang supplier buku, dah senyawa Ajis mah supir, bohong ah. Padahal abang supplier buku. Mana sekali? Dapat nggak? Enggak lah. Gitu. Lain kepercayaan. Jadi imani sehingga logislah untuk kita mendapatkan apa yang ada pada Allah. Allah. Gitu ya? Kamu terpercaya? Memang bisa. Abang boga ilmu loba ya. Boga ilmu loba. Kumaha sarana ame habis bisa menang ilmu ti abang? Percaya lah. Percaya heula. Percaya lah. Kamu terpercaya mau mana? Jadi kesimpulannya, akal harus digunakan selogis-logisnya, bukan saja mengakuisisi dunia, tapi juga mengakuisisi ukhrawi lewat janjinya Allah. Kita percaya sama akhirat itu lewat apa sih? Janjinya. Janji. Allah yang berjanji. Percaya? Percaya. Karena dia berjanji. Namun menurut percaya bisa dapat nggak tuh janji? Enggak. Namun dia percaya, berarti dia berupaya kan? Bersungguh-sungguh. Berupaya untuk mendapatkan apa yang Janjikan diinginkannya pada dirinya. yang ada pada Allah itu. Yang ada pada Allah apa? Ukhrawi. Tentu orang berupaya untuk mencapai ukhrawi itu kan. Untuk mendapatkan ukhrawi itu kan. Ini orang percaya tapi actionnya nggak ada. Actionnya nggak ada gitu. Dapat nggak? Ya mau. Enggak. Kalau hanya sekedar percaya sama mereka. Enggak. Oh, siapa nggak supplier buku? Oh, iya, benar. Iya. Nggak serobah mudahnya, guys. Ganti profesi mudahnya, guys. Guys begitu. Aja menang mah buku abang. Mau. Mau. Mana yang menang kemana? Mana yang menang buku? Ya datangan apa? Datangan belajar gitu. Ngobrol. Gitu. Jadi kalau ingin mendapatkan apa yang ada pada Allah, Allahnya kudu Datangan. Datangan. Datangan heula, bogana. Hari sorga hayang, tapi Allah taruh di datangan.
Jadi isolatif, selektif menghadapi dunia. dunia. Ayat tambahannya di surat Al-An'am 32, coba lihat. Wa mal hayatu dunya illa la'ibu walahun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanyalah permainan dan senda gurau. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Sedangkan sungguh negeri akhirat itu lebih khair, lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apalah takilun? Tidakkah kamu membotanisasikan akal? Ya. Berarti itu satu nada jeung tadi, Pak. Satu nada jeung tadi. Di sini ada kata takun ya. Bertakwa. Jadi yang mengontrol salah satu mana tawa itu adalah sistem kontrol. Itu adalah kolbu. Takwa teh sistem kontrol. Iya. Dan yang memfurqon secara eksistensi itu adalah akal. Sistem kontrolnya ada pada kolbu, furqonnya ada pada akal. Jadi kolbu memfurqon secara substansial. Jadi bisa kita simpulkan bahwa akal harus mampu memfurqon dunia dan akhirat dengan ketakwaan. Dengan takwa. Ya takun. Itu korelasinya. Akal harus mampu memfurqon dunia dan akhirat dengan ketakwaan. Satu ayat lagi di Arab 169. Itu jalan nggak itu soal orang bisa nggak jalan? Jalan. 169. Fakhalafa min ba'dihim khalfu warithul kitab. Maka datanglah generasi pengganti setelah mereka, suatu generasi yang mewarisi kitab Taurat. Ya'khuduna ardal hadzal adna wa yaquluna sayyughfaru lana. Yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini, lalu mereka berkata, kami akan diberi ampun. Wa ya'tihim ardum misluhu ya'khudhu. Dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Alam yu'khud alaihim mitsaqul kitab. Bukankah mereka sudah terkait perjanjian dalam kitab Taurat? Allah yaquluna 'alallah, bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah ilal haqqa wa darasu ma fi, kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Wa darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Dan negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Apalah takilun? Maka tidakkah kamu mengerti? Tidak mempunyai sedikit akal. Ngerti nggak nih? Coba terangkan dulu coba. Gimana maksudnya? Akal itu berfungsi sebagai penyimpan data.
wadah ilmu. Enggak. Jadi akal itu wadahnya ilmu. Di ayat ini bercerita tentang komitmen yang seharusnya isi komitmen tersebut tersimpan di akal. Ya kan? Apa komitmennya? Komitmennya apa? Nggak dibaca benar ayatnya itu udah dibaca sepintas hungkul. Jadi tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali dengan perjanjian, kecuali yang benar. tidak akan berkata tentang Allah kecuali dengan perkataan yang benar. Itu komitmennya. Kuasai dulu ayatnya. Tidak akan mengatakan terhadap Allah. Kalau akal sudah kehilangan data-data komitmen, artinya tidak punya data. Dia tidak punya data. Seperti tadi saya ditanya, nggak punya data. Jadi datang ke sini itu tidak punya data. Maka tak berguna walau orang tersebut diberi kitab. Sehingga tetap aja menjadi materialis kan. Enggak. Ngaji-ngaji. Ya kan? Tapi tetap memilih kehidupan dunia. Jadi ngaji itu kalau nggak ada kegiatan dunia aja gitu. Nah, kalau ada kegiatan dunia bakal ngaji mau gitu. Karena dia tidak punya data. Komitmennya itu tidak tersimpan dengan baik. Komitmen dia dengan siapa? Dengan Allah. Aku tidak akan mengatakan sesuatu kecuali dengan kebenaran. Gitu loh. Makanya jangan heran orang yang rajin ngaji malah materinya nggak hilang, malah makin parah materialisnya. Bukan nggak boleh materialis, boleh materialis, silakan, dan harus materialis. Ya. Tapi jangan sampai kehilangan kebenaran gitu loh. Maka tidak berguna walau orang tersebut diberi kitab, tetap aja menjadi materialis. Ngaji, rajin, diberi kitab tuh kan, tapi tetap materialis. Anger, perdit, anger julid, anger sulit. Anger materai. Ayat ini menceritakan tentang muatan akal. Syogia akal tersebut diisi data-data marifatullah, ya kitabullah. Kan? Marifatullah bukan. Aku tidak akan mengatakan sesuatu kecuali benaran yang itu. Marifatullah, marifatul kitab, marifatul ukhrawiyah. Artinya dengan marifatullah jadikan motivasi yang aplikasinya adalah tadarusul kitab, belajar kitab gitu. Akhirnya sebagai destinasi tujuannya adalah ukhrawi kan. Jadi ada motivasi, ada aplikasi, ada destinasi. Motivasinya apa? Motivasinya apa? Bosan disebutkan tadi. Motivasinya ingin mencapai negeri akhir. Cuma destinasi. Motivasinya ma'rifatullah. Allah motivasinya. Nah, itu motivasinya. Jadi karena siapa? Karena siapa, Jis?
sekarang yang mendapatkan Baru saya bilang aja cuma tell nih. Motivasinya apa tadi Om bilang? kitab. Eh? Motivasinya Allah. Aji di mana sih posisinya Ya. sekarang nih? Motivasi Allah, destinasi alam akhirat. Aplikasinya? Tadurusul kitab. Eta Pak, terus kitab Naon eta? motivasi lah. Nah teh motivasi destinasi jen. Ini cucu muka lah ya, ini mah. Ini tolol-tolol teh serius teh, nah ini teh. Ada motivasi, ada aplikasi, Nah, ada destinasi. aplikasi Pak. Terus kitab Motivasinya apa? Allah. Aplikasinya? Aplikasi tadrusul kitab Destinasinya? alam akhirat. Udah setan. Ngaji jalan tapi materialis oke, masih jalan terus, pedit anger. Itu Pedit wae. Rokok abang 2 batang deui rokok mana boga dibawa kabeh rokok. Pedit eta teh Jis. Tapi enggak sadar gitu loh, ngerti enggak? Kerasa ada? Kerasa ada? Ente Pak. Hah? Ente. Ente. Rasana. Itu bawa itu perasaannya apa? Apa masa terbuka perasaan? Ya? Apa memang terbuka perasaan? Ya moga lah rasana. Nah ini karena mumpung ayahnya ayah ya tuh gitu. Kan orang diberi kitab ya kan? Diberi kitab, tapi condong kepada dunia. Ya orang kok bantu 2 batang deui. Keluar mah bisa beli deui beratnya. Tapi yang namun teu boga duit mah teuing. Bisa teu boga duit mah ya. Bisi duit. Nah, jadi data pertama di otak. Tidak logis jika ada orang yang berkitabullah tapi Materialis. tidak logis. Tapi bukan berarti tidak perlu material, udah bilang kan? Perlu material. Maka seyogianya akal harus dipenuhi dengan ketiga ma'rifat di atas. Baru layak orang tersebut dikatakan berakal. Jadi data yang seyogianya di akal adalah tidak materialis dalam mengemban ajaran risalah Allah. Tidak materialis dalam mengemban ajaran risalah Allah. Mun orang rek dawah tong hayang ngarepkeun amplop nah yang dibere. gitu loh. Aya nu mere mah tarima. Gitu loh. Ada jadi andelan gitu loh. Amplopnya jadi bahaya ya. Lebar. Gitu loh kan. Gede uploadnya.